Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdiansyah Maulana dengan NIM 415240100084. Dengan ini saya akan menjelaskan tugas ulangan tengah semester dari Ibu Ida Farida yang sudah tertera pada soal berikut. Yang pertama, P1 untuk membangun sistem yang efisien, setiap kebutuhan pada kasus dapat dipetakan ke konsep struktur data sebagai berikut. Di sini ada 5 yang dimana saya menggunakan program bahasa Python dengan konsepnya struktur data queue, stack, penyimpanan data dinamis untuk membangun pengelolaan gudang supermarket digital. Nah, programnya memiliki fitur utama yang sudah tertera seperti pencatatan barang masuk, antrian distribusi barang, pembatalan transaksi terakhir, penyimpanan stok secara dinamis, dan juga sistem modular. Yang pertama, di sini ada pencatatan barang masuk. Pada bagian ini, program digunakan untuk mencatat barang yang masuk ke dalam gudang. Di sini saya menggunakan pref add stock di sini. Nah, ini digunakan untuk menambah stok barang. Datanya disimpan, ada kode barang, nama barang, jumlah barang, hingga tanggal masuk. Nah, record ini sendiri digunakan untuk menyimpan histori transaksi barang yang masuk. Alasan menggunakan struktur data ini karena stok disimpan secara dinamis, lebih mudah dipahami, diperbarui, dan juga mudah dicari karena menggunakan kode jadi lebih cepat. Nah, yang kedua, antrian distribusi barang ke rak toko. Nah, antrian distribusi barang menggunakan konsep queue. Nah, yang ini digunakan untuk menambahkan permintaan distribusi ke dalam antrian. Queue bekerja dengan konsep FIFO, yaitu first in first out, di mana barang yang masuk lebih dulu akan diproses terlebih dahulu. Urutan distribusinya adalah barang A masuk ke rak 1, barang B masuk ke rak 2, barang C masuk ke rak 3. Nah, barang pertama dalam antrian akan keluar terlebih dahulu. Yang ketiga ada pembatalan transaksi terakhir atau undo. Nah, fitur ini menggunakan struktur data stack, di mana undo ini bekerja menggunakan konsep LIFO, yaitu last in first out, di mana transaksi yang masuk terakhir akan dibatalkan terlebih dahulu. Misalkan barang A masuk, barang B masuk, barang C masuk. Maka bila di-undo, barang C akan keluar atau dibatalkan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan konsep stack karena data terakhir pada penyimpanan data pertama yang akan keluar. Mohon maaf, sesuai dengan konsep stack karena data terakhir menjadi data pertama yang akan keluar. Yang keempat, ada daftar stok barang dinamis, di mana stok barang ini disimpan secara dinamis sehingga jumlah barang dapat berubah sewaktu-waktu. Misalkan, stok bertambah saat barang masuk, stok berkurang saat distribusi, ataupun stok dapat dikembalikan saat undo transaksi. Fungsinya digunakan untuk mengurangi stok barang saat distribusi dilakukan. Yang kelima, mengembangkan sistem yang modular dan juga terstruktur dibagi beberapa modul, seperti stock manager digunakan untuk mengatur stok barang, menambah dan mengurangi dan juga mencari barang. Terus ada juga distribusi queue digunakan untuk mengatur antrian distribusi menggunakan queue. Ada transaksi history digunakan untuk menyimpan histori transaksi menggunakan stack. Terus melakukan undo transaksi. Tujuan modularisasi adalah program lebih cepat, lebih rapi, mudah dipahami, mudah dikembangkan, mudah diuji, dan juga mudah untuk diperbaiki. Nah, untuk P2 akan menyambung bersama P3. Berdasarkan implementasi program yang dibuat di atas, analisis beberapa skenario di bawah. Seperti barang masuk A 10 unit, barang masuk B 5 unit, barang masuk C 8 unit didistribusikan ke dalam rak 1, rak 2, dan juga rak 3. Nah, kesalahan input. Terjadi kesalahan pada barang terakhir. Proses queue-nya adalah
A kepada rak 1, B kepada rak 2, dan juga C kepada rak 3. Menggunakan Q, karena FIFO, maka barang A akan diproses terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menambah stok barang masuk. Pilihan 1. Kode barang A, nama barang sabun, jumlahnya 10 unit, untuk tanggal random. Nah, yang kedua, kita akan tambah barang lagi. Barang kedua, kode barangnya B, nama barang spons, jumlahnya 5 unit, tanggal disamakan dengan yang atas. Kita akan menambah barang ketiga, kode barangnya C, nama barang penghapus, jumlah barangnya 8 unit, tanggal disamakan dengan yang atas. Setelah itu, permintaan distribusi. Berarti kita akan melakukan cek stok terlebih dahulu menggunakan nomor 2. Nah, barang yang ada saat ini di A, sabun, kuantitinya 10, dan ini tanggal masuk. B-nya spons, kuantitinya 5, dan ini tanggal masuknya. Yang ketiga C, ada penghapus, kuantitinya 8, dan ini tanggal masuknya. Setelah itu kita akan tambah permintaan distribusi, yaitu nomor 3. Kode barang untuk distribusi adalah A, jumlah distribusinya 10, target raknya 1. Kita akan tambah permintaan distribusi lagi di 3. Kode barangnya B, jumlah barangnya 5, target rak 2. Lalu kita akan menambah distribusi lagi. Kode barangnya C, jumlah distribusinya 8 unit, target raknya 3. Nah, kita akan proses distribusi. A 10, targetnya 1. Kita akan proses distribusi kembali. B, kuantitinya 5 dan targetnya 2. Kita akan proses kembali. C, jumlahnya 8, targetnya 3. Nah, di sini jika pembatalan transaksi, mana yang dibatalkan terlebih dahulu? Contoh, C dibatalkan. Nah, untuk pembatalan transaksi 5. Kita akan cek terlebih dahulu tampilan antrian distribusinya 6. Nah, antriannya kosong. Untuk proses pembatalan transaksi kita akan 5. Nah, yang dibatalkan adalah C, 8 quantity, targetnya 3. Jadi seperti itu. Terus kita akan menampilkan, karena barang A didistribusikan ke rak 1 dan kita sudah mendistribusikan barang A ke rak 1. Terus kita akan melihat histori transaksi di 7. Nah, histori transaksi terakhir. Ada keluar barang masuk dan juga input barang masuk. Nah, sudah selesai. Nah, untuk kasus manajemen stok gudang supermarket, dibuat kesimpulan untuk pertanyaan 2 di bawah, seperti bagaimana kombinasi stok, queue, dan juga link list dalam bentuk sistem yang efisien, dan juga bandingkan penggunaan array versus link list dalam sistem skala gudang besar. Nah, untuk queue sendiri, untuk menjawab pertanyaan P4 nomor 1, queue sendiri digunakan untuk distribusi barang berdasarkan urutan permintaan, sedangkan stok digunakan untuk histori transaksi dan juga undo. Dan penyimpanan stok dinamis menggunakan pengaturan
Maaf, penggunaan stok dinamis digunakan untuk mengatur perubahan stok pada barang. Kombinasi ini tuh membuat sistem lebih efisien, fleksibel, dan juga terstruktur. Nah, untuk perbandingan antara array dan linked list dalam gudang skala besar, kelebihannya array sendiri memiliki kelebihan akses data yang cepat. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel jika data sering berubah. Sedangkan linked list sendiri memiliki kelebihan mudah menambah dan juga menghapus data, lebih fleksibel, namun memiliki kekurangan yang tidak secepat aksesnya tidak secepat array sendiri. Sebenarnya kesimpulan akhirnya adalah dalam sistem gudang supermarket skala besar, penggunaan queue, stack, dan juga struktur data dinamis sangat membantu proses pengelolaan stok agar lebih teratur, cepat, dan juga efisien. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga sempat belibet di beberapa bagian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.